Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Diva dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai sistem indera untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisiologi Invertebrata dengan dosen pengampu Dr. Adeng Slamet MSI dan Dr. Mas Agus Muhammad Tibrani MSI. Apakah yang akan terjadi apabila pada tubuh kita tidak dilengkapi dengan alat indera? Organ indera memberikan respon. Alat indera mempunyai reseptor. Rangsang yang sampai ke reseptor akan diterima dan diteruskan oleh saraf ke otak dalam bentuk impuls listrik. Impuls yang sampai ke otak diolah sehingga otak mampu mengenali rangsang dari lingkungannya. Dari informasi inilah manusia dapat memberikan respon atau tanggapan terhadap rangsang yang datang dari lingkungan. Pengertian sistem indera. Sistem indera adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Di dalam sistem indera terdapat reseptor indera, jalur saraf, dan bagian dari otak ikut serta dalam tangkapan indera. Umumnya, sistem indera yang dikenal adalah penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan peraba. Macam-macam reseptor menurut jenis stimulus. Yang pertama, potensial aksi menuju ke otak dan menghasilkan sensasi. Kedua, sensasi diterjemahkan otak dan dihasilkan persepsi. Eksteroreseptor adalah deteksi stimulus dari luar tubuh, contohnya cahaya, panas, tekanan, dan lain-lain. Interoreseptor adalah deteksi stimulus dari dalam tubuh, contohnya tekanan darah, posisi tubuh, lapar, haus, dan lain-lain. Sensasi dan reseptor indera umum. Sensasi atau ekspresi sensoris adalah interpretasi otak terhadap impuls yang datang ke otak di saraf sensoris. Yang menentukan macam sensasi bukan jenis stimulus atau dari mana impuls berasal, tapi tergantung dari pusat sensasi yang menerima impuls. Reseptor indera umum meliputi indera sakit dan indera peraba yang tersebar di seluruh tubuh. Jenis reseptor sensasi sakit, suhu, sentuhan ringan atau rabaan yaitu: pertama, ada badan Pacini untuk tekanan, kedua, badan Meissner untuk sentuhan ringan, dan ketiga, badan Krauss dan badan Ruffini untuk dingin dan panas. Fungsi sistem indera sebagai alat proteksi tubuh dari rangsangan yang merusak, contohnya panas yang membakar, dingin yang membebukan, sakit, dan sinar yang terang. Yang kedua, sebagai alat komunikasi dengan lingkungan, sehingga dapat memberikan persepsi terhadap keadaan lingkungan, contohnya pemandangan yang indah, suara yang merdu, makanan yang enak, kain yang halus, dan lain-lain. Fungsi umum sel reseptor hubungannya ke sistem saraf pusat. Yang pertama, transduksi sensoris, kedua, amplifikasi, tiga, transmisi, dan keempat, integrasi. Ini adalah contoh indera sistem alat-alat indera. Yang pertama ada indera penglihatan yaitu mata. Di mata terdapat sel batang. Di bagian retina terdapat kurang lebih 125 juta sel batang. Sel ini mampu menerima rangsang tidak berwarna. Sel batang mengandung rhodopsin, yaitu suatu bentuk senyawa antara vitamin A dengan protein tertentu. Bila terkena sinar terang, rhodopsin terurai dan akan terbentuk kembali dalam keadaan gelap. Sel kerucut. Di bagian retina terdapat kurang lebih 6,5 juta sel kerucut. Sel ini mampu menerima rangsang sinar kuat dan berwarna. Sel kerucut mengandung pigmen iodopsin, yaitu senyawa retinin dan opsin. Ada 3 macam sel kerucut yang masing-masing peka terhadap warna tertentu, yaitu merah, biru, dan hijau. Kerusakan sel konus dapat menyebabkan seseorang menjadi buta warna. Kedua, ada indera pendengar, yaitu telinga. 3, ada indera pembau, yaitu hidung. 4, indera perasa, yaitu lidah. Dan terakhir, indera peraba, yaitu kulit. Sistem indera pada arthropoda. Di sini saya memilih insekta.
Sebagian besar serangga memiliki indera penglihatan, pendengaran, dan peraba yang berkembang dengan baik. Serangga mempunyai mata menjemuk atau faset sebagai indera penglihatannya. Mata menjemuk ini terdiri atas ribuan unit-unit visual atau alat penerima rangsang cahaya yang disebut omatidium. Jika dalam bentuk jamak disebut dengan omatidia. Tiap-tiap omatidium memiliki satu lensa yang hanya mampu menerima rangsang cahaya yang jatuh tegak lurus padanya. Mata menjemuk ini memungkinkan serangga untuk melihat objek yang bergerak dengan cepat. Itulah sebabnya kita sulit menangkap lalat dan serangga lain. Selain mata menjemuk, serangga juga memiliki mata tunggal yang disebut dengan ocellus. Dalam bentuk jamak disebut dengan ocelli. Ocelli tidak dapat mengindra bayangan sejati. Ocellus berfungsi untuk menangkap perubahan intensitas cahaya, kemudian serangga menanggapi dengan meningkatkan atau mengurangi aktivitasnya. Yang ketiga, rangsang cahaya yang jatuh di ocellus akan meningkatkan kecepatan berjalan atau terbang serangga. Mata serangga dapat membedakan warna dan bentuk benda. Indra pendengar. Indra pendengar pada beberapa jenis serangga, contohnya jangkrik dan belalang, terdapat di kedua depan kakinya. Kedua kaki depannya. Indra pendengar serangga jenis ngengat terletak di bagian antar ruas dada. Indra pendengar tersebut berupa selaput mirip gendang telinga. Kemampuan mendengar pada serangga sangat bervariasi, contohnya pada lebah, frekuensi 250 getaran per detik, dan pada belalang, frekuensinya 2000 sampai 1 juta getaran per detik. Indra peraba. Semua serangga dilengkapi dengan sepasang antena sebagai indra peraba. Antena pada beberapa serangga juga berfungsi sebagai indra pencium. Antena pada beberapa jenis lalat dan beberapa jenis kupu-kupu dapat menerima gelombang bunyi. Antena membantu serangga menemukan makanan, membedakan kawan atau lawan, dan mencari pasangan untuk kawin. Kesimpulan. Pertama, indera penglihatan serangga terdiri atas mata menjemuk dan mata tunggal. Yang kedua, indera pendengar serangga berupa selaput mirip gendang telinga. Dan yang ketiga, indera peraba dan juga indera penciuman serangga adalah sepasang antena. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.